Hai Sobat Royal Chess, terima kasih sudah klik video ini. Saya akan bahas game dari ASEAN University Game 2024 atau ajang regional ASEAN antar mahasiswa, teman-teman. Dan yap, pecatur Indonesia juga yang atlet-atlet juga kuliah juga ya. Dan kita akan saksikan peraih medali emas Gilbert Elroy Tarigan. Ini pecatur asalnya dari Karo nih, tapi pemain DKI Jakarta, satu tim sama RL Chess juga. Berhadapan dengan pecatur dari Vietnam di babak terakhir, Nguyen Quang Trong. Elo ratingnya cukup jauh, tapi ya ambil pelajaran dari game ini, teman-teman, karena Gilbert bermain cukup simple dan mantap lah pokoknya, teman-teman. Jangan lupa like dulu, share, dan subscribe. Gilbert memulai dengan langkah kuda F3, hitam kuda F6, putih D4, hitam E6, putih C4, hitam B6, dan putih gajah ke petak F4. Ini pembukaan apa nih, teman-teman? Ini merupakan Queen's Indian Defense variasi Miles. Miles ini sepertinya diambil dari pecatur top dunia Anthony Miles ya, teman-teman ya, kalau kalian tahu. Gajah F4, hitam menempatkan gajah Fianchetto di petak B7, kemudian putih E3, hitam gajah 7, putih kuda C3, dan hitam rokade. Ya, gaya permainan seperti ini adalah gaya posisional ya, teman-teman ya. Dan cenderung kreativitas jadi kunci untuk siapa yang ingin menang di game ini, di permainan seperti ini. Putih gajah 2, hitam D5, putih rokade, hitam kuda B ke petak D7. Yes, putih mengontrol petak E5, square E5, sementara hitam mengontrol petak E4. Ya, tapi yang terlihat di sini bahwa putih sudah lakukan serangan dari pion C4 dan gajahnya sudah mengarah kepada petak C7, maka putih bagaimana lanjutkan serangan, teman-teman? Yap, gampang banget, tinggal lanjutin aja dengan benteng C1. Ya, tujuannya mengincar di jalur C. Selain itu juga ini udah masuk ke middle game, jadi ini sering jadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan di middle game atau permainan tengah? Ya, kita harus mengoptimalkan perwira kita. Contohnya dari posisi pasif ke aktif. Hitam C5, putih H3, sepertinya menghindari ancaman kuda H5 supaya bisa disimpan. Kemudian hitam H6, dan kemudian putih lanjutkan dengan kuda naik ke petak E5. Sebentar. Ya, kuda naik ke petak E5. Untuk apa? Ya, untuk menempatkan perwira kita provokatif lah di situ. Untuk mulai mengembangkan, menekan di posisi pertahanan lawan. Masih seimbang sebenarnya, teman-teman. Ya, aku coba hidupkan dulu. Dari tadi belum dihidupin evaluasinya. Ya, seperti ini. Kemudian hitam gebuk pion di petak D4, sikat balik pakai queen. Nah, ini pemahaman nih ya. Kenapa sikatnya pakai queen, Bang? Supaya benar-benar terjadi ancaman lagi kepada jalur D ini. Kalau makannya pakai pion terlalu biasa ya, teman-teman. Dan juga untuk menekan pion D5. Hitam sikat kuda, kemudian sikat lagi pakai gajah, dan hitam juga menukar pion C4. Ya, Gilbert tidak mau menukar menteri dan dia pilih mengamankan menterinya. Jadi dia sikat pakai queen. Kenapa tuh? Ya, rugi dong. Nuker queen, lawan kita kan elo ratingnya lebih rendah ya. Jadi kita pengen tetap menyerang dengan mempertahankan queen. Dan bener aja, Nguyen Quang Trong langsung coba menukar lagi dengan menteri C8. Nolak lagi dong menteri F4. Nah, kali ini ada ancaman dari benteng di petak C1, ancaman discover attack ya. Kemudian hitam menolak dengan menteri E8. Putih ancam dengan gajah B5, hitam gajah C6. Nah, teman-teman. Oke, saya kasih waktu kalian untuk menghitung karena ini posisi krusial untuk putih. Ya, ambil pelajaran dari game ini, coba tebak apa langkah terbaik putih dari momen ini. Pause videonya dan tebak, guys. Yap, congratulations kalau kalian punya kalkulasi yang tajam dengan gajah pukul kuda di petak F6 dulu. Kalau gajah pukul gajah, maka putih gajah pukul gajah 7, maka bisa mendapatkan gajah di petak B5 dan unggul satu perwira. Jadi hitam harus gajah pukul gajah, dan kemudian karena kalau makan pakai pion H6 jelas jatuh, dia harus gajah pukul gajah. Putih sikat gajah, kemudian sikat lagi pakai queen, dan discover attack dengan kuda ke petak M4. Ada ancaman gajah, ada ancaman queen. Ya, dia pasti lebih pilih queen, dan queen ke petak B5, putih sikat gajah di petak F6, unggul satu pion. Hitam menteri G5. Belum mau dong Gilbert dengan menteri C3.
Ya, masih nyerang, apalagi pertahanannya terbuka. Hitam mainkan benteng A D8, putih benteng F D1, hitam menteri H5, Gilbert naikkan benteng D4 dengan tujuan benteng G4 skakmat, petak G7, disikat, sikat lagi, dan kemudian menteri G6, putih A4, hitam mainkan raja 7, putih masuk benteng C7, hitam benteng G8 ancam skakmat, aduh, sekali doang ya, G3, benteng G7, benteng A7, habis ya di sini. Kemudian H5, putih benteng D7, hitam menteri F5 mengancam pion di petak H3. Bagaimana cara untuk membuat permainan ini jadi sederhana, teman-teman? Istilahnya nih, kalau kalian udah unggul dan yakin bisa menang ya menuju endgame, ini kan putih udah posisinya unggul 2 pion nih. Nggak usah dibikin rumit, permainan catur itu nggak mesti langsung skakmat. Jadi kadang kalau lawan kalian ngeyel, nggak mau nyerah-nyerah, kalian bisa gunakan teknik penyederhanaan. Yaitu dengan apa? Tuker aja. Kalau di tongkrongan aku namanya dulu ya, kalau aku sering main catur ini namanya main Batak nih. Jadi main apa ya, keras ya. Main langsung aja gitu. Nggak tahu, ada nggak teman-teman ngalamin bahasa kayak gitu juga ya? Wah, dituker lagi. Kenapa nih dituker? Karena banyak kan orang Batak biasanya kalau main dituker-tuker gitu. Kalau di tongkrongan saya dulu. Nah, menteri D3 sikat, makan lagi pakai benteng G5, B4, Nguyen Quang Trong menyerah. Kenapa? Ya gampang lah buat master internasional ini untuk dilanjutin ya, teman-teman ya. Tinggal ngambil pionnya aja benteng D6. Saya rasa teman-teman yang elo ratingnya 2000 juga bisa menang ya untuk game ini, teman-teman. Dan yap, selamat buat Gilbert meraih medali emas. Memang seperti prediksi kalau kalian nonton kemarin video yang Jody mempersembahkan emas. Nah, Gilbert ini meraih emas cukup unik juga karena dia meraih medali emas. Sebenarnya babak awalnya nggak berjalan mulus ya, tapi karena unggulan pertama Jody kalah, kemudian Gilbert mengambil ya. Nah, ini sekarang sedang berlangsung babak Asian University Game yang catur klasik, teman-teman. Nah, ini kita buka yang catur rapid dulu, sebentar aku tampilkan. Nah, kalian bisa lihat ini bukannya di aplikasi Chess Result. Ya, seluruh pertandingan dunia. Unggulan pertamanya Azaria Jody Setiaki, keduanya Gilbert, tiganya Indonesia. Ya wajar lah, harusnya ini harus juara ya. Bukan berarti kita meremehkan, tapi kapabilitas mereka dari gelar juga udah kelihatan. Nah, ini daftar peringkatnya setelah babak ke-7. Gilbert, kemudian pecatur Malaysia Lilik Zhang peringkat 2, Jody peringkat 3. Ya, 3 besar ya teman-teman yang diambil. Dan untuk kategori beregu juga ya. Jadi kategori beregu ya Indonesia dapatkan emas. Jadi tambahannya 2 emas dari nomor rapid ini, teman-teman. Sementara dari kategori wanita sayangnya tidak berjalan mulus dan memang Vietnam jadi momok menakutkan ya buat pecatur Indonesia. Nguyen Hong An lagi-lagi menjadi juara dengan full point. Gila, nggak ada lawan nih. 7 babak 7 poin. Sementara peringkat 2 Laisa Latifah, peringkat 3-nya pecatur dari Malaysia. Ya, kalau kalian lihat ya, mungkin kalian lihat di sini ada pecatur Indonesia yang sebenarnya sidit 1 ya. Nah, cuman saya tidak bisa memberikan komentar, mungkin performanya kurang bagus atau mungkin sedang sakit, kita nggak bisa ini ya. Nah, itu pasti teman-teman juga pasti lebih kritis lah ya untuk melihat itu. Nah, sekarang sedang berlangsung kategori catur standar dan baru menuju ke babak kedua. Ya, prediksinya Indonesia dari kategori putra harusnya peringkat 1, 2, 3 lagi nih, saya yakin. Ya, apalagi catur klasik, elo rating jelas harusnya ini berpengaruh ya. Kemampuan berpikir lama dan menemukan langkah terbaik. Nah, sementara dari kategori wanita, tentu ini tantangan ya untuk pecatur putri Indonesia. Karena ibaratnya Indonesia tuan rumah, ya harus ada emasnya dong, gitu ya. Kalau kita sebagai pecinta catur, ini kan aku berdirinya standnya sebagai pengamat catur dan juga pencinta catur gitu ya. Harus dong jadi juara nih. Nah, ini PR atau homework buat para pecatur putri Indonesia. Mudah-mudahan ya jangan jadikan beban tapi jadikan semangat gimana kita bisa jadi juara. Ya, mudah-mudahan kita doakan mereka berhasil meraih medali emas, teman-teman. Pastinya RLC selalu dukung untuk kemajuan para pecatur Indonesia. Gimana menurut kalian, guys? Partai tadi dari Gilbert. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, guys. Catur Yes Indonesia, jaya bosku. Kalau juara kayak gini, mungkin ada pertanyaan ya, dapat hadiah nggak sih? Biasanya sih bonusnya lumayan nih.
buat tabungan ya masa depan. Oh ya, ini peraturannya harus mahasiswa dan ada kategori range umurnya ya, kalau nggak salah adalah batasnya berapa gitu. Gitu guys. Kita ketemu di video berikutnya.